كأنكم تنظرون اليوم اجتماعكم في هذا المكان وأنتم جميعا على الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tentang sifat adil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya akan membuat kita lebih mengenal beliau dan lebih mencintainya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa setelah dekat waktu wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memerintahkan sahabat Bilal radhiyallahu an supaya mengumandangkan azan memanggil manusia untuk sholat berjamaah. Maka berkumpullah kaum muhajirin dan ansor ke masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai sholat 2 rakaat yang ringan, kemudian beliau naik ke atas mimbar, lalu mengucapkan puji dan sanjung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian beliau membawakan khutbahnya yang sangat berkesan, yang membuat hati terharu dan menangis mencucurkan air mata. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku ini adalah nabimu, pemberi nasihat dan dai yang menyeru manusia ke jalan Allah dengan izinnya. Aku ini bagimu bagaikan saudara yang penyayang dan bapak yang pengasih. Siapa yang merasa teraniaya olehku di antara kamu semua, hendaklah dia bangkit berdiri sekarang juga untuk melakukan kisos kepadaku sebelum ia melakukannya di hari kiamat nanti." Sekali 2 kali beliau mengulangi kata-katanya itu, dan pada ketiga kalinya barulah berdiri seorang laki-laki bernama Ukasyah ibnu Muhsin. Ia berdiri di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ibu dan ayahku menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Kalaulah tidak, karena engkau telah berkali-kali menuntut kami supaya berbuat sesuatu atas dirimu, tidaklah aku akan berani tampil untuk memperkenankannya sesuai dengan perintahmu. Dulu aku pernah bersamamu di medan perang Badar, sehingga untaku berdampingan sekali dengan untamu. Maka aku pun turun dari atas untaku dan aku menghampiri engkau. Lantas aku pun mencium pahamu, kemudian engkau mengangkat cambuk memukul untamu supaya berjalan cepat. Tetapi engkau sebenarnya telah memukul lambung sampingku. Aku tidak tahu apakah kau lakukan itu dengan sengaja atau tidak ya Rasulullah. Ataukah barangkali maksudmu dengan itu hendak mencambuk untamu sendiri?" Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Bilal supaya pergi ke rumah Siti Fatimah, supaya Fatimah memberikan kepadaku cambuk milikku. Sabda beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Sayyidina Bilal segera keluar masjid dengan tangannya diletakkan di atas kepalanya. Ia heran dan tak habis pikir. Inilah Rasulullah memberikan kesempatan mengambil kisos terhadap dirinya. Setelah sampai di depan rumah Siti Fatimah, Sayyidina Bilal mengucapkan salam di depan pintu rumah Fatimah yang menyahut dari dalam, "Siapakah di luar?" "Aku Bilal wahai Fatimah. Aku datang kepadamu untuk mengambil cambuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam," jawab Bilal. "Wahai Bilal, apakah yang akan dilakukan ayahku dengan cambuk ini?" tanya Siti Fatimah kepada Bilal. "Duhai Fatimah, ayahmu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambil kisos terhadap dirinya," Bilal menegaskan. "Siapakah pula gerangan orang itu yang sampai hati akan mengkisos Rasulullah?" Siti Fatimah keheranan. "Biarlah aku saja yang menjadi ganti untuk dicambuk, duhai Bilal." Sayyidina Bilal pun tak menghiraukan perkataan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Ia langsung mengambil cambuk milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membawanya masuk masjid, dan diberikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera menyerahkan cambuk itu ke tangan Ukasha. Suasana pada saat itu mulai tegang. Semua sahabat bergerak, semua berdiri. Jangankan dicambuk, dicolek saja ia akan berhadapan dengan kami. Mungkin begitu mereka berbicara di dalam hati. Semua mata melotot memandang Ukasha dengan sebuah cambuk. Saat itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Sayyidina Umar radhiyallahu an berbicara, "Wahai Ukasha, kami sekarang berada di hadapanmu. Pukul dan kisoslah kami berdua, dan jangan sekali-kali engkau menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Saat itu Sayyidina Umar meraba pedangnya. "Seandainya saja diizinkan, akan kupenggal kepala orang yang berani menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menahan dua sahabatnya itu. Kemudian beliau bersabda, "Duhai sahabatku, duduklah kalian berdua. Allah telah mengetahui kedudukan kalian berdua." Kemudian berdiri pula Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sembari berteriak, "Kali ini lebih garang dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an." "Wahai Ukasha, aku sekarang masih hidup di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan pernah rela melihat engkau memukul Rasulullah. Inilah punggungku, maka kisoslah aku dengan tanganmu sendiri." Sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu an tampil memberikan punggungnya demi untuk orang yang paling dicintainya. Ia tak rela jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti. Ia merelakan segalanya demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi pun menahan sahabat Ali seraya bersabda, "Allah Subhanahu wa taala telah tahu kedudukanmu dan niatmu, wahai Ali." Sayyidina Ali pun terdiam tanpa kata. Kemudian tiba-tiba tampil dua orang kakak beradik, yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mereka berkata, "Wahai Ukasha, bukankah engkau telah mengetahui bahwa kami berdua ini adalah cucu kandung Rasulullah? Maka kisoslah kami, karena dengan itu berarti sama halnya engkau mengkisos Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menegur kedua cucunya itu dengan lembut, "Duduklah kalian, duhai penyejuk hatiku." Dan akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ukasha, "Wahai Ukasha, pukullah aku jika engkau berhasrat mengambil kisos." "Wahai Rasulullah, sewaktu engkau memukulku dulu, kebetulan aku sedang tidak terhalang kain di badanku," kata Ukasha. Kembali suasana semakin panas dan tegang. Semua orang berpikir, apa maunya si Ukasha ini? Sudah berniat mencambuk Rasul, ia malah meminta Rasul membuka baju. Sungguh kurang ajar sekali si Ukasha ini. Apa maunya orang ini? Tanpa bicara, tanpa kata, Rasulullah membuka bajunya. Semua yang hadir menahan napas. Banyak yang berteriak sambil menangis. Tak terkecuali termasuk Ukasha. Ada yang tertahan di dada Ukasha. Ia segera maju melangkah, membawa cambuknya. Dan selanjutnya, ketika Ukasha melihat putih tubuh Rasulullah dan tanda kenabian di punggungnya, ia segera mendekap tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepuas-puasnya seraya berkata, "Tebusanmu adalah ruhku, duhai Rasulullah. Siapakah yang tega sampai hati untuk mengkisos dirimu, wahai Rasulullah? Aku sengaja berbuat demikian hanyalah karena berharap agar supaya tubuhku dapat menyentuh tubuhmu yang mulia ini, dan agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan sebab mulianya tubuhmu dapat menjagaku dari sentuhan api neraka. Akhirnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ketahuilah wahai para sahabat, barang siapa yang ingin melihat penduduk surga, maka lihatlah kepada laki-laki ini." Lantas, bangkit berdirilah kaum muslimin beramai-ramai mencium ukasa di antara kedua matanya. Rasa curiga berubah cinta, buruk sangka berubah bangga. Berkatalah mereka kepada ukasa, "Berbahagialah engkau yang telah mencapai derajat yang tinggi dan menjadi teman Rasulullah SAW di surga nanti." Ya Allah, demi kemuliaan dan kebesaran-Mu, mudahkanlah bagi kami untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.